Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Melati Harunisa dari kelas A121 dengan NPM 21144600032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik teman-teman, yaitu tentang partisipasi politik warga negara Indonesia dan warga sebagai makhluk hukum. Materi ini akan memiliki 6 tema. Yang pertama yaitu tentang partisipasi warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Yang kedua, partisipasi warga negara di bidang sosial budaya. Yang ketiga, partisipasi warga dalam bidang sosial di Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, partisipasi warga negara di bidang ekonomi. Yang kelima, partisipasi warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu warga sebagai makhluk hukum. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang partisipasi warga negara di bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama yaitu partisipasi warga negara dalam bidang hukum dan dapat diimplementasikan dalam sebuah perilaku masyarakat yang sadar akan hukum. Artinya, setiap masyarakat Indonesia wajib akan sadar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu menghormati setiap keputusan yang telah dibuat oleh para peradilan, lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu memberi pengawasan terhadap jalannya proses pelaksanaan hukum yang sedang berlangsung. Dalam artian, setiap warga negara yang memiliki suatu permasalahan sehingga mereka melanggar hukum dan itu hukumnya wajib untuk para pelanggar menjalankan setiap proses hukum yang mereka lakukan atau hukum yang mereka dapatkan, seperti itu. Yang keempat yaitu memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan keadilan yang ada di Indonesia. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sangatlah minim akan keadilan, terutama untuk masyarakat kecil. Itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan keadilan dari pemerintahan. Jadi sebagai generasi muda, kita wajiblah untuk menerapkan keadilan dalam semua bidang atau semua hal agar Indonesia ke depannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya yang selanjutnya yaitu memahami dan menghormati setiap hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam artian, setiap warga negara yang ada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat diatur oleh orang lain. Selanjutnya yaitu partisipasi warga negara dalam bidang pemerintahan, berarti masyarakat turut serta dalam perbaikan atau pelayanan publik sehingga terbentuklah pemerintahan yang sangat baik. Selanjutnya yaitu akuntabilitas, adanya kewajiban bagi aparatur negara untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugatan segala tindakan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu transparansi, dalam artian pemerintah yang baik akan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat ataupun daerah, agar masyarakatnya bisa mempercayai lebih mendalam pemerintahnya. Yang berikutnya yaitu keterbukaan. Keterbukaan dalam pemerintahan sangatlah penting agar rakyatnya bisa percaya akan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu aturan hukum. Pemerintah yang baik memiliki karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap rakyatnya. Dalam artian, setiap pemerintah memiliki kepercayaan dan hukum yang rakyatnya juga harus memberi kepercayaan, memberi jaminan kepada pemerintahnya agar segala pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahnya bisa terwujudkan dengan baik antara
pemerintah dan rakyatnya bisa berkolaborasi dalam hal yang baik. Di sini saya akan melanjutkan tema 2, yaitu tentang partisipasi warga negara di bidang sosial dan budaya. Dalam artian yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, sehingga kita harus saling melestarikan dan menjaga budaya. Jangan sampai budaya Indonesia itu termakan oleh budaya asing yang sekarang sudah banyak sekali budaya asing masuk ke Indonesia. Masyarakat dapat turut serta dalam pelestarian budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pelestarian untuk menjaga kegiatan sosial seperti berbakti sosial, mengikuti panti sosial, panti jompo, atau gotong royong agar dapat hidup secara layak, membantu menjaga warisan budaya, adat istiadat setempat agar tidak hilang termakan oleh zaman. Kita sebagai generasi muda patutlah untuk terjun langsung ke lapangan agar budaya Indonesia itu tidak termakan oleh zaman. Kan tema ketiga, yaitu materinya tentang partisipasi warga negara di bidang sosial di dalam undang-undang. Di undang-undang telah tercantum nomor 15 tahun 2017 pasal 3 yang menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan bentuk partisipasi warga negara yang berazaskan yang pertama, yaitu toleransi. Yang kita ketahui, Indonesia sangat sekali keberagamannya, budayanya sangat banyak, sehingga rasa toleransi itu harus tumbuh di setiap jati diri warga negara agar saling melengkapi, saling merangkul, saling mengerti satu sama lain agar budaya Indonesia ini tidak terpecah belahkan. Dengan adanya toleransi membuat kita saling bisa memahami, mengerti satu sama lain. Yang kedua yaitu keberagaman. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang kita ketahui sangat banyak, baik dari itu sisi agama, suku, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Maka dari itu keberagaman sangatlah membuat kita semakin dekat dengan hal-hal yang lainnya. Seperti contohnya salah satunya kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan agama lainnya. Yang ketiga yaitu kelokalan, dalam artian budaya lokal yang ada di daerah kita sendiri harus kita jaga. Jangan sampai budaya lokal kita ini hilang dimakan zaman hanya gara-gara adanya budaya asing atau kita yang kurang berpartisipasi untuk menjaga budaya lokal kita. Kalau bukan kita yang menjaga, generasi muda, teman-teman yang sedang menonton video ini, siapa lagi nantinya? Yang keempat yaitu lintas wilayah, yang kelima partisipasi, yang keenam yaitu manfaat, yang ketujuh keberlanjutan, dan yang kedelapan yaitu kebebasan berekspresi. Dalam artian masyarakat Indonesia diberi kesempatan untuk pemerintah untuk memberikan saran atau kritik untuk pemerintah agar menjalankan kewajibannya bisa yang lebih baik. Yang kesembilan yaitu keterpaduan, yang ke-10 kesejahteraan dan gotong royong. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu partisipasi warga negara di bidang ekonomi. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pemerintah, menggunakan produk-produk dalam negeri dan turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di masyarakat. Serta masyarakat juga dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini nanti diekspor ke luar negeri untuk dijual kembali. Tapi dalam proses ekspor dan impor ini ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ada
keuntungannya untuk kita, namun ada juga kerugian untuk kita. Keuntungannya adalah yang tadi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan keburukannya atau kerugiannya untuk kita adalah banyaknya orang masyarakat Indonesia yang membeli barang-barang dari luar negeri ketimbang memakai produk-produk yang ada di dalam negeri, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak tahu dengan adanya produk-produk dalam negeri yang mungkin lebih baik, lebih unggul barangnya ketimbang di luar negeri. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi atau tema yang kelima, yaitu tentang partisipasi warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Kita harus mengetahui dulu pengertian dari hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima yang seharusnya didapatkan oleh seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban itu beban yang seharusnya atau semestinya diberikan untuk atau dikerjakan, dilaksanakan oleh setiap orang tanpa harus tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah menjaga atau menjadi warga negara yang baik dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam undang-undang juga tertera ada 3 tentang dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Ada 3 pasal atau undang-undang yang menjelaskan tentang pertahanan dan keamanan untuk warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 Ayat 3 yang berbunyi tentang setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta atau ikut andil dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu tentang Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi tentang setiap warga negara berhak dan wajib untuk mengikut sertakan atau upaya membela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Maka dari itu, setiap pasal undang-undang tersebut hampir sama dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga sebagai warga negara Indonesia baiklah kita untuk melaksanakan kewajiban untuk mempertahankan keamanan dengan cara kita masing-masing. Apabila setiap warga negara melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, maka setiap warga negara memperolehkan haknya untuk mendapatkan suatu kedamaian dan keamanan di dalam negara tersebut. Maka dari itu teman-teman, baiklah kita sebagai generasi muda untuk menjaga keamanan dan partisipasi kita terhadap negara kita agar tidak terpecah belah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir atau tema terakhir yang keenam, yaitu tentang warga sebagai makhluk hukum. Haruslah kita mengetahui konsep dasar dari warga dan kewarganegaraan. Dapat dikatakan konsep hukum atau tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangkaian kegiatan sosial untuk mencapai suatu tujuan bersama. Konsep warga negara dan kewarganegaraan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberikan status sebagai
penyandangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Karena itu untuk seseorang sebagai masyarakat Indonesia haruslah dibedakan dan bahkan harus dilihat terpisah dari statusnya, sehingga warga negara memiliki status yang timbul akibat ciptaan hukum atas hak dan kewajiban seseorang, atau sesuatu subjek hukum tidak boleh dikacaukan, tidak boleh dicampur adukan oleh tangan yang lain, dan bahkan tidak boleh dibiarkan untuk mengalami konflik kepentingan satu sama lain, sehingga kita harus saling menjaga silaturahmi kita kepada setiap orang agar tidak terjadinya kesalahpahaman, sehingga negara Indonesia bisa menjadi negara yang damai, aman dari segala hal konflik yang tidak harusnya terjadi di Indonesia. Maka dari itu teman-teman, baiklah kita untuk menjaga mengikuti alur hukum yang ada di Indonesia, menerapkan hukum di Indonesia dengan baik, menaati semua peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga peradilan negara agar terciptanya kedamaian di Indonesia. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi tentang partisipasi warga negara Indonesia dan warga sebagai makhluk hukum. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman, agar kedepannya keamanan Indonesia tetap terjaga, pelestarian budaya Indonesia tetap terjaga, sehingga generasi kedepannya bisa mengetahui kebudayaan Indonesia lebih mendalam. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.